Keempat, almarhum Uje dan Pipik ternyata pernah berencana pindah di tahun 2012 silam. Niat itu diurungkan almarhum Uje karena itulah rumah pertama yang dibelinya untuk Pipik dan posisi yang istimewa karena menghadap ke arah kiblat. Udah lama gitu. Udah lama itu juga tawar-menawar, rayu-merayu juga luar biasa sama yang punyain. Iya, karena memang satu menghadap ke kiblat. Gitu kan, satu menghadap ke kiblat terus begitu masuk ke rumah. Rumah Umi Pipik Dian Irawati kebakaran. Bagaimana Al-Quran almarhum Uje dan foto-fotonya selamat dari api? Peninggalan itu benda mati. Yang peninggalan benda itu di anak-anak saya itu mau ngapain mikirin benda mati? Benda mati bisa dicari kok. Mayang Sari tampil bersama Kirani Siti Hartina, putrinya. Dan benarkah Mayang dan Krisdayanti terlibat persaingan soal karir dan gaya hidup mewah? Yang terpenting adalah kita harus fashionable di depan suami. Itu yang terpenting biar suaminya nggak hilang. Dewi Sandra melesat sebagai jodoh dari Ashraf Sinclair. Seperti apa sesungguhnya kehidupan Dewi Sandra dan Ashraf terkini? Inilah kondisi terakhir Pipik Dian Irawati di rumah sakit pasca kebakaran hebat yang menghanguskan rumahnya Jumat dini hari lalu. Janda almarhum Uje itu masih tergolek, parasnya tampak lelah dengan selang infus masih menempel di pergelangan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang tasbih larut dalam zikir. Meski begitu, ingatannya masih jernih mengenang tragedi Jumat dini hari itu. Asap udah penuh, udah hitam, udah panas, nggak mungkin kita balik lagi di situ, bisa gosong kita di situ. Karena udah ibaratnya itu open kan, walaupun bara apinya di bawah, istilahnya kayak wajan kita disangrai gitu, nggak pakai minyak gitu istilahnya kan gitu, apinya di bawah gitu. Ya kayak gitu, udah ini ya mau nggak mau kita harus lewat balkon. Hingga kemarin, kondisi rumah almarhum Uje di kawasan Rempoa Bintaro masih tampak hancur, sama sekali tidak menyisakan barang utuh. Bandingkan kondisinya dengan semasa belum terbakar ini. Lukisan, foto, televisi, kaligrafi serta barang koleksi almarhum tertata rapi. Sungguh ironis, dalam tempo singkat semua menjadi arang dan abu. Jadi pertama mungkin akan dibersihkan dulu, terus mau dirapiin, terus mau dibangun, pastilah nanti akan diperbaiki lebih baik lagi. Karena itu kan majlis taklim. Tragedi ini rupanya kini menyulut kontroversi dan misteri setelah muncul dugaan sengaja dibakar oleh pihak tertentu. Berikut ini fakta-fakta ganjil di balik tragedi kebakaran rumah Pipik Dian Irawati. Pertama, dugaan korsleting listrik kini diragukan. Umi Pipik menemukan kejanggalan. Lazimnya korsleting akan menyebabkan seluruh aliran listrik padam, tetapi anehnya malam itu tidak. Wallahu a'lam ya, kalau itu saya kalau yang itu nggak bisa jawab. Ya cuma kalau logikanya saya, kalau itu benar-benar konslet arus listrik, saluran pendek listrik itu udah pasti lampu mati semua. Tapi itu saat itu kondisi lampu saya nyala, saya nyala. Bisa begitu juga karena memang nggak ada asap, nggak ada api gitu ya. Kalau emang dari konsleting itu tidak ada, berarti dari mana ini? Nggak mungkin dia tiba-tiba ada gitu. Dan itu harus diselidikin gitu. Dugaan dibakar makin kuat dengan fakta. Pipik mendengar suara benda dilempar dan juga kaca pecah persis sebelum kebakaran terjadi. Karena aku dengar suara pecahan kaca tuh, itu kencang banget di kamar gitu. Apa itu? Kenapa gitu? Siapa yang lempar? Siapa yang jatuhin? Aku pikirnya gitu. Fakta kejanggalan kedua. Ketika hampir seluruh barang ludes terbakar, anehnya beberapa barang mampu selamat. Di antaranya adalah kitab suci Al-Quran dan tafsirnya milik almarhum Uje.
Memang tidak terpikir lagi sama kita kok bisa selamat gitu ya. Adanya api nggak mungkin lah dia bakal utuh kan. Inilah karena Allah mungkin dengan sayangnya kepada almarhum sehingga dipelihara satu ketenangan dari almarhum ketika masih hidup. Ketiga, tragedi kebakaran itu terjadi di hari Jumat dini hari, sama persis dengan hari meninggalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kecelakaan maut Uje di kawasan Pondok Indah setahun silam juga terjadi di hari Jumat dini hari. Ironisnya, jika dahulu kecelakaan merenggut nyawa Uje, kali ini api melenyapkan hampir seluruh benda peninggalannya, termasuk koleksi pedang dan senapan airsoft guns. Ada koleksi pistolnya habis sama ada satu pedang gitu. Peninggalan itu benda mati. Yang peninggalan benda itu di anak-anak saya itu mau ngapain mikirin benda mati? Benda mati bisa dicari kok. Keempat, almarhum Uje dan Pipik ternyata pernah berencana pindah di tahun 2012 silam. Niat itu diurungkan almarhum Uje karena itulah rumah pertama yang dibelinya untuk Pipik dan posisi yang istimewa karena menghadap ke arah kiblat. Udah lama gitu. Udah lama itu juga tawar-menawar, rayu-merayu juga luar biasa sama yang punyain. Iya, karena memang satu menghadap ke kiblat, gitu kan, satu menghadap ke kiblat, terus begitu masuk ke rumah itu segar aja. Gitu. Kelima, dalam 1 tahun, 3 kali Pipik mendapatkan cobaan. Ujian pertama dan terberat tentu saja saat wafatnya almarhum Uje secara tragis. Lalu 40 hari lalu, ayahnya tutup usia dan kali ini rumahnya ludes dilalap api. Pipik dan anaknya selamat, meski harus menderita retak tumit kaki. Dong nggak ada ini dong, kursi roda. Kursi roda nggak ada. Naik ambulan nih? Iya, Pak, mulai. Senyuman seakan menjadi pertanda ketangguhan Umi Pipik menghadapi ujian musibah kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Sementara itu, kabar persaingan mencuat dari Krisdayanti dengan artis yang sudah lama menghilang, Mayang Sari. Yang menarik, istri Bambang Trihatmojo itu muncul untuk mengorbitkan putrinya, Siti Kirania menjadi penyanyi. Mayang seakan tak mau kalah dari Krisdayanti yang lebih dulu mengorbitkan Amora putrinya. Persaingan Kade dan Mayang pun mencuat. Dari adu pamer kemewahan sampai mode fashion. Siapa lebih kaya? Krisdayanti atau Mayang Sari? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Aku masih Mayang Sari yang dulu. Sudah lama tidak mendengar suara merdu dari bibir tipis nan menawan itu. Ya, dialah Mayang Sari, biduan pop yang hampir genap 1 dekade menepi. Sejak menikah dengan pengusaha asal Cendana Bambang Trihatmojo dan memiliki anak, praktis Mayang hanya menjadi ibu rumah tangga. Namun siapa sangka jika darah seni itu tak bisa dibendung, hingga ia memutuskan kembali demi sebuah album. Yang menarik, ia mengajak putrinya, Kirani Siti Hartina Trihatmojo alias Kiran, untuk menyanyikan sebuah lagu berjudul Cinta Mama Papa. Kali ini saya ada di lokasi syuting pembuatan video klip anak saya Kirani. Dia bawain lagu judulnya Cinta Mama Papa, yang nyiptain mamahnya dia, Kiran, berarti saya. Di usia 8 tahun, Kiran rupanya sangat mewarisi bakat Mayang, bersuara merdu bak seorang sinden. Dan kemarin, pesona seorang Mayang itu rupanya belum juga hilang.
Kalau dibilang kangen namanya ini ya pastinya lah.